vitamin, protein, mineral itu cukup supaya untuk mams juga sehat, terus untuk adik bayi produksi asinya juga lancar. Halo guys, welcome back to my channelnya Firlin Time Menas. Di video saya kali ini saya mau sharing dan berbagi pengalaman saya tentang tips dan cara setelah melahirkan, gimana sih supaya air susu itu cepat lancar dan banyak. Di sini yang namanya kalau orang baru melahirkan, yang pasti air susunya itu belum ada, tapi setiap ibu itu berbeda-beda. Kadang ada ibu yang sebelum lahiran air susunya udah ada, tapi ada ibu yang setelah melahirkan juga air susunya belum ada, tapi ada ibu bahkan setelah lahiran itu malah air susunya udah banyak. Nah sih caranya air susu itu banyak. Yang pertama, menstimulasi payudara kita atau dengan cara memijat payudara. Nah waktu itu saya kasih susu anak saya sambil tete dan saya sambil pijat saya punya payudara, karena memang air susunya sedikit ya, kita juga harus membantu dia pijat payudara supaya air susunya itu lancar dan tambah banyak. Terus tips yang kedua yang di sini saya lakukan, tingkatkan frekuensi menyusui. Kenapa harus kita sering-sering menyusui ya? Tingkatkan frekuensi menyusui di sini itu supaya memperlancar produksi ASI kita. Nah, kalau kita lama-lama baru nyusuin anak atau anak baru lahir itu, kita tidak boleh sampai 3-4 jam, karena kalau anak baru lahir itu kadang minumnya masih sedikit ya, jadi minimal 2 jam sekali atau bisa jadi 1 jam sekali, karena dia masih bayi, masih kecil sekali ya. Jadi kita harus sering-sering bangun dia, kalaupun dia tidur harus sering kasih dia susu. Terus tips yang ketiga di sini saya lakukan itu, usahakan menyusui di kedua sisi payudara kita, itu payudara kiri dan kanan itu harus sama rata. Kenapa harus sama? Karena kalau kita hanya menyusui di payudara kita yang kiri terus yang kanannya kita abaikan, nah berarti produksi asinya itu tidak lancar. Dan kalau kita susunya di hanya salah satu payudara, itu bisa membuat payudara kita juga bisa, yang satu bisa kecil terus yang satu bisa kegedean. Nah terus tips yang ketiga juga, rutin dan sering memompa ASI. Kalau saat bayinya lagi tidur atau memang ASInya banyak ya, atau orang bilang kelimpahan ASI, itu karena anak masih kecil kan, dia minumnya juga belum terlalu banyak. Jadi kalau ASInya banyak ya mams dipompa aja, terus bisa simpan di freezer, terus atau saat dia tidur menggunakan waktu yang ada ya sering pompa. Karena kalau kita tidak pompa juga itu bisa efeknya buat kita panas atau bisa menggigil ya, karena kalau air susu itu kelebihan penuh itu, karena awal-awal bayi baru lahir itu dia minum susunya belum terlalu banyak. Terus di sini yang terakhir, tips yang terakhir adalah harus makan makanan yang mengandung zat besi. Nah kenapa harus makan makanan yang mengandung zat besi? Karena itu bisa membantu memproduksi ASI yang banyak. Nah makanan apa saja yang mengandung zat besi di sini? Ya di sini yang saya waktu melahirkan anak saya, yang saya siapkan itu satu, saya siap duluan yang oatmeal itu, karena sebelum lahiran itu saya searching ya, pasti yang buat susu itu, air susu itu banyak ya. Terus di situ saya lihat juga katanya oatmeal itu bagus banget ya untuk memperlancar produksi ASI, karena oatmeal itu juga mengandung zat besi yang tinggi. Dan di sini juga saya menyiapkan susu prenagen menyusui, karena selama
kehamilan saya dari 1 sampai 9 bulan saya memang konsumsi susu Prenagen menyusui, dan setelah anak saya lahiran pun awal-awalnya saya siapkan susu menyusui karena itu membantu juga untuk produksi ASI saya itu tambah banyak. Nah, terus harus makan makanan yang mengandung vitamin, protein, mineral, itu cukup supaya untuk mams juga sehat, terus untuk adik bayi produksi ASINya juga lancar. Terus makan sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti di sini yang saya makan ya, katanya air susunya banyak, itu sayuran yang namanya sayur katuk. Sayur katuk itu di pasar-pasar itu ada, dan waktu selahiran itu mungkin setelah 2 hari atau 3 hari saya suruh suami saya cari sayur katuk itu di pasar, dan setelah saya makan sayur katuk itu rebus aja ya, bikin sayur bening, terus saya makan sayurnya, dan puji Tuhan setelah makan sayur itu banyak juga ya air susunya. Ternyata manfaat daun katuk itu bagus banget untuk memproduksi ASI kita banyak. Dan ya terus juga sering-sering konsumsi air putih yang banyak, karena air susu itu sebenarnya air. Jadi kalau kita tidak konsumsi air putih ya pasti ASI juga kurang dong, terus produksinya juga kurang. Nah, kalau infonya bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe di video saya, di channel YouTube saya. Terima kasih.